Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan study case tentang how Ford manufactures automobiles for the future. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Amelia Indrianti Nuraini dengan NIM 1412210005. Saya Tarisa Windy dengan NIM 141221010. Perkenalkan, nama saya Wulan Noviana Lailatul Putri dengan NIM 141221022. Saya Olive Octavia Aisilva Eyang Putri dengan NIM 141221037. Perkenalkan, saya Rifda Yuzakiarani dengan NIM 141221042. Halo semuanya, kenalkan nama saya Misbah Fuad dengan NIM 141221054. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan case, mari kita uraikan hal-hal apa saja yang akan kita bahas di dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu dari mana produk dan layanan baru berasal. Yang kedua, fitur kendaraan Ford. Yang ketiga, apa yang dipedulikan konsumen. Yang keempat, aksi Ford. Yang kelima, menilik sosok di balik Ford ini. Yang keenam, pertanyaan dari study case. Yang ketujuh adalah jawaban yang telah kami diskusikan. Pembahasan yang pertama yaitu dari mana produk dan layanan baru Ford berasal. Yang pertama, dari riset dan pengembangan. Jadi perusahaan melakukan survei konsumen dan menganalisis tren sosial yang muncul, perkembangan teknologi, masalah politik, masalah lingkungan, dan perubahan ekonomi agar dapat menarik perhatian konsumen dari segala usia. Sehingga Ford dapat mengembangkan mobil masa depan dengan fitur khusus. Yang kedua yaitu pengembangan dan perbaikan produk. Perusahaan terus mengembangkan fitur untuk menciptakan mobil masa depan. Ford harus mampu mengubah ide-ide inovatif menjadi kenyataan yang akan membuat pelanggan ingin membeli mobil Ford, bukan mobil yang diproduksi oleh perusahaan lain. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fitur atau mobil future dari perusahaan Ford. Yang pertama ada sistem bantuan parkir otomatis dengan fitur untuk memarkir yang mengesankan dari waktu ke waktu, bahkan di tempat yang sejajar atau tegak lurus. Yang harus pengemudi lakukan adalah mengaktifkan, menggeser, mempercepat, dan mengerem sementara kendaraan akan mengurus sisanya. Fitur ini juga menawarkan bantuan parkir dengan kemampuan penginderaan samping untuk membantu pengemudi bernavigasi keluar dari tempat ketika seseorang parkir terlalu dekat. Yang kedua ada kursi ergonomis, yaitu kursi 18 arah yang dapat disesuaikan dan beradaptasi dengan setiap orang, memungkinkan pengemudi dari segala bentuk dan ukuran untuk mudah mencapai posisi duduk optimal mereka untuk mencapai kenyamanan yang maksimal, terutama pada perjalanan jauh. Terdapat pula penyangga pinggang 4 arah, setelan sandaran kepala 4 arah, dan penyangga kaki yang diperpanjang. Untuk memastikan kualitas pengendaraan yang mulus, penumpang kursi belakang mendapat keuntungan berupa jarak lutut 5 cm lebih banyak dan ruang bahu 6 cm lebih luas. Yang ketiga ada self-driving, di mana fitur ini sangat mirip dengan memiliki sopir pribadi. Saat mobil melaju ke tujuan, pengemudi bisa produktif di kursi penumpang. Pengemudi dapat menanggapi email atau pesan atau konferensi video dengan kantor. Pengemudi dapat memusatkan perhatiannya pada keluarga di kursi belakang atau bermain game dengan anak-anak selama perjalanan. Dan bahkan jika Anda malas, tidur siang sebentar juga bisa dilakukan. Yang keempat ada sistem perintah suara yang memungkinkan pengemudi untuk tetap memperhatikan jalan dan tetap menerima panggilan, mencari di peta atau memutar lagu favorit saat mengemudi yang didukung dengan waktu respon lebih cepat, pengenalan suara, dan kemampuan untuk terhubung dengan aplikasi smartphone. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih yang dipedulikan konsumen. Nah, di sini kami mengambil 3 poin yang dipedulikan konsumen. Yang pertama, nilai tinggi pada kualitas produk. Kualitas produk merupakan ciri khas suatu perusahaan yang membuat pelanggan puas ketika membeli atau mengonsumsi produk tersebut. Ketika pelanggan puas dengan produk yang mereka beli, mereka akan mempertahankan loyalitas dan melakukan pembelian ulang. Yang kedua, keserbagunaan. Apa sih yang disebut keserbagunaan? Oke, maksudnya adalah produk yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi semua kalangan usia. Dan yang ketiga, daya tahan. Daya tahan berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan dan dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran usia operasi produk yang diharapkan dalam kondisi normal. Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur ekonomis.
Semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk, maka semakin besar pula daya tahan produk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aksi Ford. Tingkat ketidakpastian lingkungan yang tinggi mengakibatkan lingkungan rentan terhadap perubahan. Perubahan yang terjadi bisa sangat hebat dan cepat, sehingga perusahaan tidak lagi dapat beradaptasi. Ford Motor Company sebagai perusahaan telah mempelajari perilaku konsumen di seluruh dunia dengan tujuan menentukan apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen, jauh sebelum mereka mengetahuinya. Dengan mensurvei konsumen dan menganalisis tren sosial yang muncul, perkembangan teknologi, masalah politik, masalah lingkungan, dan perubahan ekonomi, dapat memberi Ford wawasan yang membentuk dan menyempurnakan mobil di masa depan bagi perusahaan. Informasi yang sama ini dapat membantu pabrikan mobil merencanakan produksi model baru di pabriknya. Untuk itu, dalam berinovasi, Ford Motor Company selalu berasaskan kepada survei keinginan konsumen. Di antara kebijakan inovasi Ford Motor Company yang berlandaskan pada consumer basis yaitu 1. Banyak konsumen yang tertarik pada masalah lingkungan, seperti melestarikan sumber daya alam. Menampilkan inisiatif keberlanjutannya, Ford Company melihat dengan cermat dampaknya dari bahan mentah hingga produk jadi dan seterusnya. Pabrikan sedang bereksperimen dengan cara memasukkan bahan daur ulang sebagai suku cadang mobil. Yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa 76% orang dewasa Amerika Serikat berharap untuk tetap mengendarai mobil yang sama selama 1 dekade atau lebih. Sehingga Ford Motor Company harus yakin untuk memberikan transportasi yang dapat diandalkan selama bertahun-tahun. Ford juga harus mampu merancang mobil untuk pelanggan masa depan, dan kemudian merencanakan proses manufaktur yang akan menghasilkan mobil yang membuat pelanggan ingin membeli Ford. Adapun sosok di balik ide Ford Automobile for the Future yaitu Cheryl Connolly, yang menjabat sebagai futuris perusahaan Ford selama lebih dari 15 tahun. Sebagai manajer tren, Connolly dan timnya memimpin diskusi tentang pemikiran, perencanaan, dan strategi jangka panjang. Tanggung jawabnya termasuk mengidentifikasi tren global, mengeksplorasi implikasi potensial, dan mengalirkan wawasan masa depan ke organisasi di seluruh perusahaan termasuk desain, pengembangan produk, dan strategi perusahaan. Sebelum bergabung dengan tim tren Ford, Connolly menghabiskan 8 tahun dan 18 tahun karirnya di Ford bekerja di berbagai posisi bidang pemasaran, penjualan, dan layanan untuk divisi Ford, di mana dia belajar tentang segala hal mulai dari hubungan dealer, loyalitas pemilik hingga produk baru, peluncuran, atau peraturan pemerintah. Oke, selanjutnya mengenai pertanyaan dari case kami dan jawaban hasil diskusi dari kelompok kami. Menurut diskusi dari kelompok kami adalah 3 fitur yang harus dimasukkan Ford dalam mobil mereka yang akan datang adalah pelacakan kendaraan GPS, kamera cadangan, dan lampu penglihatan malam. Dan terakhir, sistem mitigasi tabrakan. Pelacakan kendaraan GPS akan digunakan untuk memperbarui pemilik lokasi kendaraan, sementara kamera, terutama kamera cadangan, akan memudahkan proses mengemudi karena tidak perlu menoleh untuk melihat ke belakang saat membalikkan kendaraan. Sistem mitigasi tabrakan akan memastikan bahwa pengemudi aman karena teknologinya menggunakan radar untuk mendeteksi kapan kendaraan akan menabrak sesuatu sehingga memperingatkan Anda tepat waktu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, ide-ide hebat tidak secara otomatis menjadi kenyataan. Ide harus diubah menjadi produk nyata. Bagaimana informasi yang ditemukan oleh kegiatan penelitian dan pengembangan Ford akan mempengaruhi perencanaan produk Ford? Sejak Ford menyadari bahwa kebutuhan mereka untuk melihat generasi baby boomer yang memandang mobil sebagai simbol gaya dan kebebasan, berarti bahwa perencanaan produksi Ford akan dipaksa untuk berubah guna memenuhi preferensi baby boomer. Misalnya, baby boomer dikenal lebih menyukai kendaraan yang nyaman dengan fitur kenyamanan seperti jok kulit berpemanas dan hemat bahan bakar. Perencanaan produksi Ford akan dipaksa untuk membentuk produksi mereka untuk memenuhi kriteria tersebut. Pertanyaan yang terakhir adalah, penelitian menunjukkan bahwa pelanggan mengendarai mobil mereka lebih lama dan mengharapkan kualitas yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Langkah apa yang dapat diambil Ford untuk meningkatkan kualitas mobilnya? Ford dapat memanfaatkan teknologi saat ini untuk meningkatkan kualitas mobil mereka. Misalnya, dengan menggunakan teknologi saat ini, terutama cloud, mereka mungkin dapat menghubungkan seluruh rantai pasokan. Kedua, memiliki hubungan yang baik dengan pemasok mereka, yang dapat membantu
dalam meningkatkan kualitas dan dapat memahami proses internal pemasok, sehingga berada dalam posisi untuk menawarkan cara-cara yang dapat mereka integrasikan dalam proses mereka untuk meningkatkan kualitas. Yang terakhir, Ford dapat melanjutkan budaya mereka untuk memastikan bahwa apa yang mereka hasilkan berkualitas. Ini dapat dilanjutkan dengan selalu memastikan bahwa saran yang dibuat oleh konsumen tentang peningkatan dan kualitas dapat diterima dan diperhatikan dengan baik oleh Ford. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dan ada yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.